என்ன கட்ட பஞ்சாயத்து பண்றீங்களா? பிளாடி லில்லிபுட். என்ன கட்ட பஞ்சாயத்து பண்றீங்களா? Channelnya orang yang suka nonton film tapi males nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya, tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Nachiar. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini diperankan oleh Bibi Mimin yaitu Jyotika. Film ini menceritakan tentang kisah polisi wanita yang berjuang menemukan titik terang siapakah sebenarnya pelaku yang sudah menghamili gadis di bawah umur dalam kasus yang ditanganinya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang gadis yang sedang hamil tua bernama Arasi berada di sebuah stasiun. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Diketahui, Arasi sedang dalam pengawasan pihak kepolisian karena dia tercatat ke dalam kasus korban pemerkosaan di bawah umur. Kebetulan seorang polisi wanita bernama Nachiar yang menangani kasusnya, dibantu oleh teman seprofesinya bernama Feroz. Ternyata saat itu Arasi berhasil ditemukan oleh kakak iparnya yang bernama Sivanadi. Sivanadi ingin sekali melenyapkan bayi yang dikandung Arasi karena keluarganya tak mau Arasi melahirkan bayi tersebut. Dia dibawanya masuk ke dalam mobil, tapi Nachiar yang mengetahuinya segera mengikuti mobil tersebut. Setelah mereka kejar-kejaran, Arasi berhasil diselamatkan dan Nachiar memukuli Sivanadi karena kesal. Sivanadi berhasil melarikan diri dan Nachiar pun membiarkannya. Karena dirinya hanya fokus untuk menjaga Arasi. Arasi yang masih di bawah umur terlihat polos. Nachiar sedikit kesusahan mengorek kesaksiannya. Karena kekesalannya, Nachiar memaksa Arasi untuk menceritakan semua yang terjadi padanya. Dan menanyakan kapan awal mula Arasi bertemu dengan tersangka pemerkosa. Tapi jawaban Arasi begitu mengejutkan, bahwa jangan menghukumnya karena dia orang baik yang sebenarnya adalah teman dekatnya. Dan ternyata mereka melakukannya suka sama suka. Nachiar menjadi bingung dengan pengakuan Arasi, karena keluarga Arasi ingin pemuda yang dekat dengan Arasi dihukum. Di tempat lain, beberapa polisi mengejar seorang pemuda yang menjadi tersangka pemerkosaan terhadap Arasi. Ternyata pemuda itu pun sama, dia masih di bawah umur seperti Arasi. Dia bernama Katu. Katu dibawanya ke kantor polisi dan di sana Katu diinterogasi. Terlihat keluarga Katu dan neneknya memohon agar Katu tak ditahan karena dia masih di bawah umur. Tapi Feroz yang menangani kasus ini tak memperdulikannya. Feroz membawa Katu ke pengadilan yang bersifat tertutup. Mereka ingin merahasiakannya karena korban dan tersangka masih di bawah umur. Terlihat Nachiar juga membawa Arasi ke pengadilan. Arasi yang melihat Katu sangat senang sekali. Di sana mereka malah saling lirik dan saling memberi isyarat. Katu terlihat senang melihat Arasi yang sedang mengandung. Sepertinya mereka memang saling mencintai, tapi keluarga Arasi sengaja ingin memenjarakan Katu entah apa alasannya. Nachiar meminta kepada hakim agar Arasi berada dalam pengawasannya selama mengandung, karena dia takut kalau Sivanadi masih mengincarnya untuk melenyapkan bayinya. Awalnya hakim tak mengizinkannya, tapi Nachiar menambahkan kalau dia akan menjaga Arasi dengan baik karena kebetulan suami Nachiar seorang dokter kandungan yang siap siaga membantu Arasi untuk melahirkan dan hakim pun mengizinkannya. Akhirnya, Katu dibawa ke tahanan anak di bawah umur untuk ditahan selama beberapa hari sampai kasus ini memiliki bukti yang kuat. Katu dibawa ke mobil tahanan dengan anak-anak bermasalah lainnya. Arasi yang melihatnya menangis. Dia ingin Katu dibebaskan karena pikirnya ini bukan hanya salahnya saja. Keduanya meronta-ronta karena mereka tak mau dipisahkan. Di tahanan, Katu dibersihkan dan diambil sampel darahnya. Tapi namanya anak baru, Katu mendapatkan bulian dari teman barunya. Katu yang tak kenal takut malah meladeni anak-anak tersebut. Mereka berkelahi dan membuat keributan.
Sipir tahanan mencoba melerainya, tapi dia pun ikut terbanting. Katu dihukumnya dan dimasukkan ke gudang oleh sipir tersebut dan dia pun mendapat siksaan sebagai hukuman karena berani menjatuhkannya. Sipir baik menghampiri Katu sambil membawa makanan. Dia iba dengan keadaan Katu yang disiksa atasannya. Sipir itu menanyakan mengapa dia bisa sampai ke tahanan ini. Lalu Katu pun menceritakan semua awal mula dia bertemu Arasi dan sampai membuatnya seperti ini. Keduanya masih remaja. Mereka terpaksa bekerja untuk membantu menghidupi keluarga masing-masing. Arasi menjadi pembantu rumah tangga yang sering berganti-ganti majikan, sedangkan Katu bekerja serabutan sebagai pegawai catering. Suatu hari, mereka bertemu di satu angkutan umum. Awalnya mereka belum saling mengenal. Saat mereka turun bersamaan, uang ongkos Arasi tak ada kembalian, sehingga supir memotong uang ongkos Katu. Kesal dengan itu, Katu membuntuti Arasi karena ingin uangnya kembali. Arasi awalnya judes kepada Katu. Dia mengatakan kalau uang itu akan dikembalikan setelah dia pulang bekerja, karena sekarang belum ada receh. Ternyata, Arasi dan Katu bekerja di satu tempat. Kebetulan tempat itu sedang mengadakan hajatan. Katu bertugas membantu pihak catering dan Arasi membantu orang yang punya hajatan. Sejak pertemuan itu, Arasi dan Katu menjadi teman. Mereka berdua terlihat semakin dekat dan saling jatuh cinta. Perjalanan cinta mereka sama seperti remaja-remaja yang lainnya. Mereka terlihat bahagia bila saling bertemu. Katu terlihat berdagang buah-buahan. Diam-diam, Arasi yang melihatnya menjahili Katu. Arasi dipanggil majikannya untuk mengasuh anaknya karena mereka akan pergi bekerja. Majikannya sempat membeli buah-buahan Katu dan memintanya untuk mengantarkan ke rumahnya. Lalu Katu pun mengantarkan buah itu, dan ternyata dia tahu orang yang menjahilinya adalah Arasi. Mereka malah saling tertawa dan terhanyut ke dalam suasana hingga mereka terjatuh ke tempat tidur dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Menyadari itu, Arasi menampar Katu, dan Katu pun pergi dengan rasa bersalahnya. Nah, itulah awal mereka bertemu dan saling jatuh cinta. Mendengar hal itu, sipir baik mulai mengerti mengapa Katu berada di tempat ini. Dan sekarang, Arasi melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Peroz mendatangi tahanan Katu untuk memberikan pakaian ganti yang keluarganya titipkan. Peroz melihat wajah Katu penuh luka lebam. Karena kasihan, dia memarahi sipir yang sudah menghajar Katu dan mengancam kalau hal itu terjadi lagi, maka dia akan memecatnya. Peroz mengatakan kalau Arasi sudah melahirkan bayinya. Katu yang mendengarnya mencoba meminta agar dia bisa melihatnya, tapi Peroz tak memperdulikannya. Katu tetap memohon dan berkata, setidaknya salamkan dia kepada Arasi dan anaknya yang sudah lahir. Peroz mengiyakan keinginan Katu. Katu semakin bersedih karena tak bisa melihat bayinya dan perempuan yang ia cintai. Natchiar membiarkan Arasi tinggal bersamanya sampai pemerintah setempat dapat memastikan ibu dan bayinya memiliki tempat tinggal yang aman. Suami Natchiar terlihat menggerutu karena diketahui Natchiar sudah mengecewakan anak sematawayangnya yang sudah berjanji untuk liburan bersama. Tapi Natchiar malah memilih menangani kasus Arasi. Natchiar terlihat cuek dengan omelan suaminya. Di saat itu, dia mendapatkan telepon dari petugas laboratorium kalau hasil DNA anak Arasi dengan Katu tidak cocok. Natchiar yang mendengarnya seakan tak percaya dengan hal itu. Dia berpikir, berarti selama ini Arasi bukan mengandung anak Katu. Walaupun dia mengetahui kebenarannya, dia masih menyembunyikannya kepada Arasi. Karena dia ingin mencari informasi lebih dalam siapakah sebenarnya yang menghamili Arasi dan tega mengkambing hitamkan Katu. Selama di rumah Natchiar, Arasi selalu dibantu mengurus anaknya oleh Natchiar, yang membuat anak Natchiar semakin marah karena Natchiar lebih mementingkan orang lain. Suaminya juga terlihat kesal karena Natchiar belum juga mengatakan yang sebenarnya tentang kebenaran anak Arasi. Arasi yang polos menanyakan apa maksud perkataan suami Natchiar, tapi Natchiar mengalihkannya dan bertanya kepada Arasi apakah Arasi merasa sedih berjauhan dengan Katu sekarang ini. Dan Arasi pun mengiyakannya. Natchiar juga bertanya apakah Arasi pernah tak bertemu lama dengan Katu. Arasi menjawab iya, dan dia pun menceritakan kapan ia pernah berjauhan dengan Katu.
Saat itu, Katu hendak pergi ke luar kota untuk ikut mengantar catering. Arasi memberikan uang kepada Katu agar dia membeli pakaian baru. Setidaknya pakaian Katu bagus karena akan bepergian jauh. Arasi sebenarnya kasihan melihat pakaian Katu yang sudah bararutut. Katu menolak uang itu karena dia pun mempunyai uang untuk dibelikan baju. Paman Katu yang mempunyai usaha catering kesal melihat Katu malah berpacaran, sedangkan yang lainnya sibuk menyiapkan barang bawaan. Saat itu, Katu dan mobil catering pun berangkat. Singkat cerita, tugas mereka selesai. Paman Katu terlihat sedang memberi upah para pegawainya dengan kontan sebelum pulang. Pamannya melihat Katu memakai baju baru. Katu meminta upahnya juga, tapi pamannya menolak karena kerjaan Katu kurang baik di matanya. Katu terus meminta haknya, tapi pamannya tetap tak memberikannya dan malah meninggalkannya. Katu menangis saat itu karena dia tak mempunyai uang sepeser pun untuk ongkos pulang. Katu mencoba berjalan di tengah teriknya matahari. Di saat itu, dia ditelepon oleh Arasi dari rumah majikannya yang baru. Katu menceritakan semua yang terjadi kepada Arasi. Arasi cemas dengan keadaan Katu sekarang dan berniat meminjam uang kepada majikannya. Ternyata majikan Arasi seorang rentenir. Dia siap meminjamkan uangnya dengan bunga dan Arasi pun menyetujuinya. Arasi mempergunakan uang itu untuk ongkos menjemput Katu, walaupun dia tak tahu Katu berada di mana. Karena dia hanya tahu nama daerahnya saja, yaitu Pallipuram. Arasi mencoba menaiki bis tujuan Pallipuram. Setelah beberapa jam di bis, dia mencoba berjalan mencari-cari Katu. Dia sempat bertanya orang sekitar arah daerah Pallipuram. Arasi terlihat terus berjalan tanpa lelah. Di tempat yang lain juga, Katu berjuang mencari tumpangan. Walaupun ada tumpangan, tapi tak searah jalan pulang, hingga ia turun kembali dan meneruskan perjalanannya dengan jalan kaki. Arasi yang masih mencari Katu terus berjalan kaki berharap Katu ditemukan. Tapi Paman Katu melihat Arasi saat itu. Paman Katu memberikan tumpangan kepada Arasi dan hendak membawanya pulang. Mendengar cerita dari Arasi, Nachiar berpikir kalau Paman Katulah yang sudah menghamili Arasi. Nachiar berhasil menangkap Paman Katu dan menyiksanya dengan tubuh digantung terbalik. Nachiar terus menyiksanya tanpa ampun. Nenek Katu datang ke kantor polisi dan memohon agar Paman Katu dibebaskan karena dia yakin Paman Katu tak mungkin melakukan hal itu. Dia berbuat seperti itu kepada Katu karena Katu selalu menghamburkan uangnya. Maka dari itu, pamannya menahan upah Katu dan memberikannya kepada neneknya. Dia juga yang menyelamatkan Arasi dan mengembalikan ke rumahnya atas perintah nenek Katu. Mendengar hal itu, Nachiar terdiam, tapi dia tak terlihat merasa bersalah. Akhirnya, Paman Katu dibebaskan. Karena belum menemukan titik terang, Peroz mencoba mengambil keterangan dari ayah Arasi. Setelah diinterogasi, ayahnya berkata kalau setelah mengetahui Arasi hamil, dia menyerahkan semuanya kepada menantunya yaitu Sivanadi. Saat itu, Sivanadi datang ke rumah sakit karena Arasi dinyatakan hamil. Dia menampar Arasi hingga disaksikan perawat di sana. Salah satu perawat mengatakan kalau mereka tak harus cemas dengan kehamilannya, karena semua itu bisa diatasi dengan cara menggugurkannya. Mendengar hal itu, Peroz menangkap Sivanadi. Sivanadi menyaksikan kekejaman Nachiar terhadap tersangka yang tak mau mengakui kejahatannya, yang membuat ia ketakutan menghadapi Nachiar. Nachiar meminta agar Sivanadi mengakui kalau dialah yang menghamili Arasi. Sivanadi yang tak merasa terus menyangkalnya, tapi Nachiar terus mendesaknya. Tapi Peroz tak kehilangan akal. Dia berhasil mengelabui Sivanadi. Peroz berencana mencapai dokter aborsi yang pernah didatangi oleh Sivanadi. Peroz mengatakan kalau dia percaya Sivanadi tidak menghamili Arasi. Tapi Sivanadi akan tetap dituduh jika dia tak memberikan uang suap. Maka dari itu, Sivanadi diminta memberikan uang untuk menjauhkan ia dari kasus ini. Sivanadi bingung karena dia tak mempunyai uang. Tapi dia berkata kalau dia akan meminjam uang kepada kenalannya, seorang dokter yang selalu membantunya. Singkat cerita, dia pun menemui dokter yang dimaksud. Dan ternyata kedatangan Sivanadi ke sana dibuntuti oleh intel kepolisian. Sebenarnya, Peroz meminta suap hanya untuk menjebak Sivanadi agar bertemu dokter yang dicurigai terlibat untuk mengaborsi Arasi. Di dalam klinik, Sivanadi mengungkapkan kedatangannya. Dia ingin meminjam uang sebesar 3 lak untuk menyogok polisi.
Dokter itu bertanya mengapa si Vanadi ingin menyuap polisi. Dan si Vanadi menjawab kalau sebenarnya ini juga salah dokter. Bila saja dokter menggugurkan kandungan Arasi di awal, ini semua tak akan terjadi. Diketahui, walaupun dokter ini tukang aborsi, tapi dokter ini malah tak mau mengaborsi Arasi. Dengan alasan aborsi yang dilakukan terhadap anak di bawah umur itu dosa besar. Dan dokter malah menyuruh keluarga Arasi untuk membesarkan kandungan Arasi dan menjamin semua kebutuhannya. Maka dari itu, si Vanadi berani meminjam uang untuk menyuap polisi. Setelah itu, Nachiar menangkap dokter tersebut. Disinilah terungkap kalau dokter ini adalah dokter palsu yang membuat praktek aborsi ilegal. Dokter palsu tak terima dengan perkataan Nachiar, tapi Nachiar balik mengamuk dan memberikan pelajaran kepada dokter palsu itu. Nachiar meminta dokter palsu untuk menjelaskan mengapa dia berniat untuk membesarkan kehamilan Arasi. Dan disinilah terungkap bahwa sebenarnya Arasi diperkosa oleh majikannya yang seorang rentenir kaya yang terkenal dan dihormati di daerahnya. Suatu hari, ketika dia dan Arasi sedang berduaan di rumah, rentenir itu mendengar kegaduhan di dapur. Ternyata Arasi terjatuh dan pingsan. Rentenir itu memanfaatkan ketidaksadaran Arasi dan membawanya ke kamar, lalu dia pun memperkosanya. Sang rentenir tua itu segera memanggil dokter palsu tersebut dan ketakutan setelah melakukan hal bejatnya, karena diketahui dia melakukan itu tanpa memakai pengaman. Tetapi dokter palsu tersebut memanfaatkan kepanikan sang rentenir dan mengatakan kalau dia siap menggugurkannya. Padahal dokter palsu itu berencana memeras si rentenir begitu Arasi hamil. Maka dari itu, dia tak mengaborsi Arasi karena kehamilan Arasi akan menghasilkan uang untuknya. Setelah mendengar pernyataan dokter palsu itu, Nachiar dan Feroz pergi ke rumah rentenir untuk menangkapnya. Tapi rentenir itu malah balik marah karena tuduhannya tanpa bukti, dan dia akan melaporkan kepolisian atas pencemaran nama baik. Akhirnya Feroz dan Nachiar pergi dari tempat itu. Malah Nachiar dipanggil atasannya karena dia berani menuduh rentenir ke dalam kasus pemerkosaan Arasi. Atasan Nachiar meminta agar kasus ini ditutup karena tersangka sudah jelas-jelas ditemukan. Nachiar mencoba menjelaskan kalau Katu bukan ayah dari bayi Arasi karena tes DNA-nya tidak cocok. Tapi atasannya bersikeras dan mengatakan kalau besok Nachiar akan ditangguhkan dan kasus ini akan dialihkan kepada orang lain. Nachiar pergi dengan keadaan kesal. Di bawah juga sudah menunggu adik rentenir. Dia berkata kalau Nachiar boleh meminta apa saja seperti atasannya, yang lebih dulu menerima suap dari mereka, asal kasus ini ditutup dan tak melibatkan lagi kakaknya. Nachiar yang mendengarnya marah dan langsung menggaploknya. Setelah mendapatkan informasi tentang usulan penangguhan, dia terlihat termenung. Dia juga memperhatikan Arasi dan bayinya. Dia yang kesal dan marah karena pemerkosa masih berkeliaran dan tak bisa dijangkau hukum, mencoba melakukan jalan sendiri untuk menghukumnya. Dia menculik sang rentenir dan mempermalukannya di hadapan semua orang. Dia membawanya ke suatu tempat dan ternyata itu adalah tempat pembuangan sampah. Di sana, Nachiar mengebiri rentenir itu dengan alat seadanya. Setelah kejadian itu, Nachiar dipanggil oleh komisaris polisi. Atasannya mengusulkan kalau Nachiar harus diskor atas apa yang ia lakukan terhadap rentenir tua itu. Tapi komisaris malah mengusir atasan Nachiar dari ruang rapat karena dia tahu atasan Nachiar mendapat suap dari rentenir tua itu. Akhirnya, setelah diputuskan, Nachiar tidak diskor, tapi Nachiar akan dipindahkan ke desa terpencil dan menangani masalah di sana. Nachiar menerima hukuman itu dengan lapang dada. Karena dia sekarang sudah lega, pemerkosa Arasi sudah dikebirinya. Setelah keputusan itu, akhirnya Nachiar dan suaminya berinisiatif untuk menyatukan kembali Katu dengan Arasi. Mereka membawa Arasi untuk bertemu dengan Katu. Setelah sampai di tahanan, suami Nachiar meminta agar Nachiar memberitahu kebenarannya kepada Arasi, dan biarlah dia yang akan memberitahu kepada Katu. Ternyata, Katu dibebaskan dari tuduhan karena hasil DNA yang tak cocok. Suami Nachiar mengatakan yang sebenarnya kepada Katu, yang membuat Katu hancur dan menangis sejadi-jadinya.
Dia menangis karena mendapati kenyataan kalau anak itu bukanlah anaknya. Dia sempat menanyakan apakah Arasi tahu dengan kebenaran ini. Suami Nachiar pun menjawab iya. Dia menangis lagi karena pasti hati Arasi sudah hancur. Di saat Katu keluar tahanan, Arasi menangis. Katu pun terlihat tak berdaya. Mereka berdua menangis satu sama lain. Arasi memberikan bayi laki-lakinya kepada Katu. Katu pun menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Katu menghampiri Nachiar dan marah padanya kalau seharusnya dia tak memberitahu Arasi tentang semua ini. Karena selama mengandung, Arasi hanya memikirkan kalau Katulah ayah dari bayinya. Dan setelah dia mengetahuinya, pasti hatinya akan hancur sekarang. Menurut Katu, bayi laki-laki itu adalah miliknya, walaupun dia bukan ayah kandungnya. Tapi apa yang dikatakan Nachiar mengejutkan. Kalau dia belum sama sekali memberitahunya dan tak akan memberitahu Arasi. Karena dia sudah menganggap Arasi anak sendiri dan tak mau membuat perasaannya hancur. Mendengar hal itu, Katu sangat senang. Dia melipat tangannya dan berterima kasih kepada Nachiar. Akhirnya, Katu dan Arasi bisa bersatu. Dia menaiki bus dan terlihat bahagia sambil membawa anak yang tidak berdosa. Dan film pun berakhir.